Di sebuah desa yang tenang, di mana gosip menyebar lebih cepat daripada angin sepau-sepau, seorang janda muda bernama Jihan harus berhadapan dengan cibiran karena kedekatannya dengan Ardi, seorang duda kota yang kaya. Apa yang dimulai sebagai bantuan tulus, justru memicu badai konflik dari orang-orang di sekitar mereka. Namun, di balik semua itu, benih-benih cinta mulai tumbuh, membawa mereka pada sebuah pilihan: menyerah pada tekanan atau memperjuangkan rasa yang telah mekar di hati mereka. Kabut pagi masih menyelimuti lembah, membungkus rumah kayu Jihan dalam selimut kelembapan yang sejuk. Namun, dinginnya pagi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan beku yang tiba-tiba menyelimuti hatinya ketika ia melihat sosok itu berdiri di balik pagar bambu yang reot. Ardi. Pria itu sudah ada di sana. Wajahnya yang biasanya menghangatkan dengan senyuman kini dikerutkan oleh kekecewaan yang dalam. Nafas Jihan tertahan di kerongkongan, membentuk sebuah balon kesedihan yang tak kunjung pecah. "Kenapa, Rin?" Suara Ardi pecah, rendah dan serak, menusuk heningnya pagi lebih tajam dari sembilu. "Kenapa kau tidak bilang padaku? Kenapa harus menolak diam-diam?" Setiap kata yang diucapkannya seperti pukulan godam bagi Jihan. Ia tahu. Ardi tahu tentang uang itu, sejumlah uang yang cukup untuk mengganti seluruh atap rumahnya yang bocor dan keropos, yang ia selipkan di balik vas bunga tua di teras, dan yang dengan diam-diam ia kembalikan semalam dengan getaran ketakutan di jari jemarinya. Jihan tidak bisa melihatnya lagi. Kepalanya menunduk dalam, pandangannya tertancap pada retakan lantai beranda, sementara jari-jarinya yang dingin mencengkram bingkai jendela kayu yang lapuk hingga kepalanya putih. Perasaan hancur karena telah mengecewakan orang yang paling peduli padanya sejak lama, bercampur dengan aib dan harga dirinya yang terluka karena merasa dianggap tak berdaya. Konflik antara kebutuhan akan bantuan dan keinginan untuk tetap mandiri berkecamuk hebat di dadanya, membuatnya ingin menjerit atau menangis, tapi yang keluar hanya desahan lemah yang langsung diterbangkan angin pagi. Aku tidak butuh belas kasihanmu, Ardi." Akhirnya ia berhasil membisikkan kata-kata itu, suaranya parau bagai dirajam butiran pasir. Setiap suku kata terasa seperti pengakuan dosa. "Aku bisa mengurus rumahku sendiri. Aku selalu bisa." Ardi menghela napas panjang, sebuah suara yang penuh dengan beban yang tak terucapkan. Langkahnya berderap mendekat, menginjak tanah basah yang beraroma tanah setelah hujan semalam. Bayangannya yang besar jatuh menutupi tubuh Jihan yang menggigil. "Ini sama sekali bukan soal belas kasihan, Rin," bantahnya, suaranya lebih lembut sekarang, tapi masih mengandung duri. "Ini tentang aku peduli. Aku melihat atapmu, aku tahu kedinginan yang kau rasakan di malam hari, dan aku hanya ingin membantumu. Kenapa kau harus sekeras ini?" Seperti duri yang selalu melindungi dirinya sendiri. Saat Jihan akhirnya memberanikan diri untuk menatapnya, pandangan mereka bertemu, dan di sanalah letak inti badai yang sebenarnya. Di mata Ardi yang biasanya teduh, ia melihat rasa sakit yang dalam dan kebingungan. Di mata Jihan, Ardi melihat lautan ketakutan dan kerentanan yang ia sembunyikan dari dunia. Di desa kecil ini, di mana jendela-jendela rumah seolah memiliki mata dan telinga, setiap kebaikan Ardi, seorang duda kaya dari kota, kepada Jihan, seorang janda sederhana, adalah bensin yang dituangkan ke bara gosip yang tak pernah padam. Setiap kedekatan mereka adalah sebuah narasi yang sudah ditunggu-tunggu untuk dipelintir, dijadikan cerita pengantar tidur yang penuh dengan nafsu dan ketidakpantasan. Ardi, seorang pria di usia 40-an dengan bahu tebal yang menopang banyak kenangan dan keteguhan di sorot matanya yang berwarna madu, adalah pendatang baru yang langsung menjadi pusat perhatian. Kekayaannya, yang dibawanya dari kehidupan lamanya di kota, bukan hanya berupa rumah batu yang megah di ujung desa atau mobil yang mengkilap, tetapi juga pada caranya yang percaya diri dan sedikit misterius. Itu semua menjadi buah bibir yang tak habis-habisnya, dibicarakan dari warung kopi hingga ke pemandian umum di tepi sungai. Dan perhatiannya yang tulus pada Jihan, seorang janda berusia 35 tahun yang hidupnya berjalan sunyi dengan menenun kain dan berkebun, dianggap sebagai sebuah pelanggaran halus terhadap tatanan sosial desa yang kolot. Jihan, dengan ketulusannya yang alami bagai air pegunungan dan senyumnya yang jarang diumbar, adalah simbol kesederhanaan yang tak tersentuh. Kedatangan Ardi, dengan segala niat baiknya, dianggap mengotomi kesucian itu. Gosip itu seperti kabut tebal yang beracun, membungkus setiap interaksi mereka, setiap senyuman yang mereka tukar,
setiap percakapan singkat di tepi sawah, dengan lapisan kecurigaan dan prasangka yang membuat setiap momen indah berubah menjadi sumber kecemasan. Bisik-bisik itu mengatakan Jihan adalah pencari harta, sementara Ardi adalah pria hidung belang yang memanfaatkan kesepian seorang janda. Kebenaran, yang sederhana dan murni, terperangkap di antara narasi-narasi palsu itu. Pada suatu sore, ketika langit mulai berwarna jingga dan angin berbisik lembut di antara daun-daun kelapa, mereka duduk di beranda rumah Jihan. Suasana tenang, namun penuh dengan beban yang tidak terucap. Cangkir teh di tangan Jihan bergetar halus, mencerminkan goncangan di hatinya. Kamu dengar apa yang mereka katakan, Ardi? Tanyanya, suaranya nyaris hilang tertiup angin, namun berhasil menyentak perhatian Ardi yang sedang memandang jauh ke arah sawah. Ia memutar tubuhnya, menatap langsung profil Jihan yang tegang. Mereka bilang aku mendekatimu karena hartamu. Bahwa aku seperti ngengat yang tertarik pada lampu. Suaranya pecah di akhir kalimat, dan ia menutup matanya, menahan rasa malu dan sakit yang begitu mendalam. Ardi tidak segera menjawab. Ia meletakkan cangkirnya, dan dengan gerakan yang sangat hati-hati, ia menyentuh punggung tangan Jihan yang dingin. Sentuhan itu sederhana, tapi terasa seperti setrum listrik, menghangatkan sekaligus membakar. Dan kamu, gumam Ardi, suaranya dalam dan menenangkan. Apakah kamu lebih percaya pada kata-kata mereka yang penuh racun, atau pada apa yang ada di antara kita? Pada apa yang kau rasakan sendiri? Jihan terpana. Ia menarik tangannya pelan-pelan, hatinya tercabik antara harga diri yang ia pegang teguh selama ini dan benih perasaan halus yang mulai bertunas di relung hatinya yang paling sunyi. Sebuah perasaan yang ia takuti karena janjinya yang manis bisa dengan mudah berubah menjadi duri yang melukai lagi, mengingatkannya pada kehilangan yang pernah ia alami. Hari-hari berikutnya terasa seperti tarian yang rumit antara keinginan untuk mendekat dan insting untuk melindungi diri. Ketegangan awal mereka, yang dipenuhi dengan kekecewaan dan ketakutan, perlahan-lahan mulai mencair bagai es yang terkena sinar matahari musim semi. Ardi, dengan kebijaksanaan yang ia miliki, tak lagi memaksakan bantuannya dalam bentuk materi. Sebaliknya, ia menawarkan kehadirannya. Ia datang di pagi hari dengan sekop di pundak, siap membantu Jihan memanen kacang panjang dan terung di kebun kecilnya yang subur. Di bawah terik matahari yang menempa, mereka berbincang tentang hal-hal sederhana, tentang masa kecil Ardi di kota, tentang kenangan indah Jihan dengan almarhum suaminya, tentang impian-impian kecil yang mereka simpan rapat. Mereka tertawa bersama, suara tawa mereka yang lepas berbaur dengan kicau burung dan desau angin, di bawah naungan rindangnya pohon mangga tua yang menjadi saksi bisu mereka. Di setiap kesempatan itu, di setiap pertukaran pandang dan senyuman yang tulus, sebuah keintiman yang organik dan alami mulai bertunas. Ia tumbuh tanpa paksaan, seperti paku-paku liar yang dengan setia menghiasi tepian jalan desa, atau seperti aliran sungai kecil di ujung desa yang terus mengalir menemui laut, pelan, pasti, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari alam. Gairah belum muncul dalam bentuk fisik, tetapi hadir sebagai sebuah kesadaran baru, sebuah getaran halus setiap kali lengan mereka tak sengaja bersentuhan, sebuah kehangatan yang tertinggal di udara setelah Ardi pergi, dan sebuah kejihanan yang mulai menggelora di dada Jihan saat senja tiba dan ia sendirian lagi. Langit yang semula cerah tiba-tiba berubah murka. Awan hitam bergulung-gulung dengan cepat, menelan mentari dan mengubah siang menjadi senja yang prematur. Angin menderu, melolong melalui celah-celah papan kayu rumah Jihan, membawa serta aroma petrikir dan tanah yang haus. Kemudian, dengan sebuah hentakan yang dramatis, hujan pun jatuh. Bukan rintik-rintik, tetapi curahan air yang deras dan tak kenal ampun, menghujam atap genting yang sudah rapuh. Dan itu terjadi dengan cepat. Tetesan pertama yang jernih di lantai kayu segera berubah menjadi rembesan yang stabil, lalu menjadi aliran kecil yang menggenangi sudut ruang tamu. Jihan bergepat, menempatkan ember dan basi di berbagai titik, tetapi air seolah menertawakannya upayanya. Dalam kepanikan yang mendesak, dengan jantung berdebar kencang dan tangan yang gemetar, ia mengambil ponselnya. Jarinya hampir saja tidak bisa menekan nomor Ardi dengan tepat. "Ardi, atapku," ucapnya terengah-engah saat panggilan tersambung. Suaranya nyaris tenggelam oleh deru hujan di luar. Ia tidak perlu meminta. Hanya dalam waktu yang terasa singkat namun juga seperti keabadian, lampu mobil menerobos tirai hujan yang lebat,
dan sosok Ardi yang besar muncul dari balik kemudi, mengenakan jas hujan yang mengilap basah dan membawa obor besar yang cahayanya menari-nari dalam kegelapan. "Ayo," serunya, suaranya nyaring menembus gemuruh, tangannya terulur. "Ikut ke rumahku, Rin. Ini tidak aman." Namun, Jihan tetap berdiri di ambang pintu, tubuhnya menggigil kedinginan dan ketakutan, mengguncangkan kepalanya dengan penuh keyakinan yang putus asa. "Tidak, aku tidak bisa." "Kenapa tidak?" teriak Ardi, suaranya nyaris hilang dalam amukan alam. Air hujan mengalir deras di wajahnya, membasahi alis dan bulu matanya yang lebat. Wajah Jihan yang pucat diterangi cahaya obor, memperlihatkan air mata yang akhirnya meleleh, bercampur dengan air hujan di pipinya. "Karena aku takut, Ardi," serunya, suaranya lirih namun penuh dengan getaran emosi yang mengguncang. Pengakuan itu keluar dari dasar jiwanya yang paling dalam. "Aku takut pada apa yang akan mereka katakan jika mereka tahu aku menginap di rumahmu. Gosip itu, seperti api, ia akan membakar segalanya." Ia menarik napas dalam-dalam, dadanya naik turun dengan cepat. Dan yang lebih aku takuti lagi adalah perasaanku sendiri saat berada di sana, bersamamu, sendirian. Ia memalingkan muka, malu dengan kejujurannya sendiri. Ardi tidak berkata-kata. Dengan langkah yang pasti, ia menaiki anak tangga beranda yang basah dan mendekati Jihan. Jas hujannya berdesir. Dengan gerakan yang sangat pelan dan penuh penghormatan, ia mengangkat tangan dan menggunakan ibu jarinya yang kasar namun hangat untuk menyapu air mata dan hujan dari pipi Jihan. Sentuhannya sederhana, tapi terasa seperti besi panas yang membakar setiap saraf di kulit Jihan, mengirimkan gelombang kehangatan yang menggigilkan ke seluruh tubuhnya. Ia tidak bisa mengelak. "Biarkan mereka bicara, Rin," bisik Ardi, suaranya dalam dan bergema, hanya berjarak sepenafasan dari wajah Jihan. Bau hujan pada kulit dan bajunya bercampur dengan wangi sabun kayu putih yang melekat padanya, menciptakan aroma yang memabukkan. Biarkan kata-kata mereka terbang terbawa angin dan hujan ini. Yang penting, satu-satunya hal yang penting di dunia ini saat ini, adalah apa yang kita rasakan di sini. Tangannya yang lain meraih tangan Jihan yang dingin, menjalin jari-jarinya dengan erat, memberikan kehangatan dan kekuatan. "Apa yang kau rasakan?" Pandangan mereka terkunci, dan di dalam mata Ardi yang diterangi cahaya obor yang berkedip-kedip, Jihan melihat sebuah ketulusan yang begitu dalam hingga membuatnya lunglai. Semua pertahanannya, semua ketakutannya, seakan menguap diterpa kebenaran dalam pandangan itu. Dan kemudian, tanpa ada yang memulai dengan sadar, jarak di antara mereka pun lenyap. Ardi menunduk, dan Jihan menengadah. Bibir mereka bertemu. Bukan sebuah ciuman yang berapi-api atau terburu-buru, tetapi sebuah pertemuan yang lembut, penuh penjelajahan, dan penuh keyakinan. Rasanya seperti kembali ke rumah setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Rasa hangat, lembut, dan sedikit basah dari bibir Ardi melelehkan sisa-sisa es ketakutan yang membeku di Gunung Jihan. Ciuman itu adalah sebuah jawaban, sebuah pengakuan, dan sebuah janji. Semua terangkum dalam satu momen hening di tengah hiruk-pikuk badai. Saat mereka akhirnya berpisah, dunia seakan masih berputar dengan lambat. Mereka tidak segera berbicara. Hanya berdiri berhadapan, dengan dahi masih saling bersentuhan. Nafas mereka yang berat bercampur menjadi satu, beruap dalam udara dingin. Obor di tangan Ardi masih menyala, menerangi bagian dalam rumah yang berantakan oleh genangan air, namun menciptakan sebuah ruang sakral di sekitar mereka berdua. Di keheningan itu, mereka saling membaca bahasa tubuh satu sama lain. Tangan Ardi berpindah ke pinggang Jihan, menariknya perlahan lebih dekat, hingga tubuh mereka berimpitan. Jihan bisa merasakan detak jantung Ardi yang kencang dan berirama sama dengan detak jantungnya sendiri, sebuah drum yang memukul irama yang sama. Ia bisa merasakan kehangatan dan kekuatan dari tubuh pria itu melalui pakaian basah mereka, sebuah janji akan perlindungan dan gairah yang tertahan. Ciuman tadi bukanlah akhir, melainkan sebuah pembuka, sebuah izin untuk sebuah keintiman yang lebih dalam dan lebih berani yang selama ini hanya mereka impikan. Hujan di luar mulai mereda, berubah dari amukan menjadi rintikan yang tenang dan menenangkan. Suara tetesan air dari atap yang bocor ke dalam ember-ember kini menjadi musik latar bagi kesepakatan diam mereka. "Aku akan perbaiki atapmu besok," gumam Ardi akhirnya,
Suaranya serak karena emosi yang tertahan. Aku janji. Tapi untuk malam ini. Ia menjauh sedikit, cukup untuk menatap mata Jihan. Izinkan aku menemanimu di sini. Aku tidak akan pergi dan meninggalkanmu sendirian dalam keadaan seperti ini. Jihan, dengan hati yang dipenuhi oleh rasa lega, syukur, dan sebuah gairah baru yang mulai menyala, hanya bisa mengangguk pelan. Ia memimpin Ardi ke sofa kayu tua di ruang tamunya. Mereka duduk berdekatan, bahu dan paha mereka bersentuhan. Ardi melepaskan jas hujan basahnya dan meletakkan obor di meja, menerangi ruangan dengan cahaya yang hangat. Kehangatan tubuh Ardi merambat melalui lengan Jihan, sebuah penghangat yang jauh lebih efektif daripada api manapun. Jihan mendekatkan dirinya, meletakkan kepalanya di bahu Ardi yang kokoh, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasakan sebuah ketenangan yang begitu mendalam. Di dalam pelukan pria ini, di tengah kekacauan rumahnya yang basah, ia menemukan sebuah rasa aman dan sebuah rumah yang sesungguhnya, sebuah tempat di mana jiwanya bisa berlabuh. Keesokan harinya, desa itu terbangun dengan bisik-bisik yang bergema dari satu dapur ke dapur lainnya, dari satu warung kopi ke warung kopi lainnya. Kabar tentang mobil Ardi yang terparkir semalaman di depan rumah Jihan yang sederhana telah menjadi buah bibir yang paling manis untuk diperbincangkan. Lidah-lidah tajam itu tak henti-hentinya memutar narasi mereka sendiri, penuh dengan intonasi menghakimi dan senyum kecut. Namun, ketika Jihan melangkah keluar rumah untuk menjemur kain tenunannya, sesuatu dalam dirinya telah berubah secara fundamental. Ia tidak lagi menundukkan pandangan atau berjalan cepat untuk menghindari kontak mata. Sebaliknya, ia berdiri tegak, dadanya membusung dengan keyakinan baru, dan senyum kecil yang tulus menghiasi bibirnya saat ia menyapu halaman. Ketakutan yang selama ini membelenggunya seakan menguap di terpa matahari pagi, digantikan oleh sebuah kepercayaan diri yang dalam. Ia menyadari dengan jelas, di dalam relung hatinya yang paling jujur, bahwa perasaan yang tumbuh di antara mereka berdua bukanlah hayalan atau sebuah kesalahan. Itu adalah sesuatu yang murni, sebuah kebenaran yang sederhana dan alami seperti bumi yang ia pijak. Cinta yang mulai bersemi itu jauh lebih nyata dan berharga daripada semua niat jahat dan prasangka yang dilontarkan oleh orang-orang di sekitarnya. Setiap tatapan sinis yang ia tangkap justru mengokohkan tekadnya untuk memegang erat kebahagiaan yang baru saja ia temukan. Dengan lenyapnya tembok ketakutan, hubungan mereka memasuki sebuah fase baru yang penuh dengan keintiman yang menggoda dan penemuan yang menggairahkan. Di balik pintu kayu yang terkunci, jauh dari sorotan dan desas-desus, mereka mulai mengeksplorasi bahasa tubuh mereka yang selama ini hanya mereka rasakan sebagai getaran halus. Sentuhan-sentuhan kecil yang dulu sengaja dihindari, seperti jemari yang tak sengaja bersentuhan saat menyendok nasi, atau bahu yang berimpitan saat duduk bersebelahan, kini berubah menjadi pelukan erat yang menyatukan panas tubuh mereka. Ciuman-ciuman singkat berubah menjadi pertemuan bibir yang penuh Jihan dan penuh rasa ingin tahu, setiap kali lebih dalam dan lebih lama dari sebelumnya. Suatu senja, ketika langit di luar jendela kamarnya yang sederhana mulai memerah dilukis oleh mentari yang hendak beristirahat, sinar jingga keemasan menerobos masuk melalui celah-celah gorden kain, menerangi debu-debu yang menari dan membungkus ruangan dalam cahaya yang hangat dan magis. Dalam keheningan sore yang syahdu itu, hanya terdengar desahan napas mereka yang mulai berat. Berdiri di tengah kamar, di antara bayangan-bayangan panjang yang tercipta, Ardi dengan penuh hikmat menyibakkan sehelai rambut Jihan dari dahinya. Tangannya kemudian berpindah dengan sangat pelan untuk membuka kancing baju sederhana yang dikenakannya, satu persatu. Tidak ada kata-kata yang diucapkan. Hanya ada bahasa universal dari dua jiwa yang saling mempercayai dan siap untuk menyatu. Saat pakaian terakhir terlepas dan jatuh lembut ke lantai, Jihan berdiri di hadapan Ardi dalam keadaan yang paling rentan, namun juga paling bebas. Kulitnya yang halus disinari cahaya senja, membuatnya seolah berpendar. Udara dingin yang menyentuh kulitnya segera digantikan oleh kehangatan tubuh Ardi yang mendekat. "Kau yakin?" bisik Ardi, nafasnya yang hangat dan beruap membelai kulit telinga dan leher Jihan, menimbulkan ribuan bulu halus yang berdiri. Suaranya serak, penuh dengan keinginan yang ditahan dan penghormatan yang dalam. Jihan tidak menjawab dengan kata-kata. Ia menengadahkan kepalanya. Matanya yang gelap dan berkilau memandang langsung ke dalam mata Ardi, mencerminkan kepercayaan penuh dan sebuah persetujuan yang tak terbantahkan. Ia mengangguk, pelan namun pasti.
Itu adalah sebuah penyerahan diri yang sadar dan ikhlas. Dan saat tubuh mereka akhirnya bersatu untuk pertama kalinya, rasanya seperti sebuah penyempurnaan, sebuah kepulangan. Bukan hanya sebuah pertemuan fisik, tetapi sebuah penyatuan dua jiwa yang telah lama tersesat dan akhirnya menemukan jalannya pulang. Setiap sentuhan, setiap desahan, setiap erangan lembut yang keluar dari bibir mereka adalah sebuah doa, sebuah pengakuan, dan sebuah perayaan. Itu adalah bahasa universal cinta yang paling purba, yang tidak membutuhkan kata-kata, hanya kehadiran dan kejujuran. Tidak ada ketergesaan dalam gerak mereka. Waktu seakan kehilangan maknanya. Mereka menari dalam irama yang sama dan penuh kesadaran, seperti ombak laut yang dengan sabar dan penuh hasrat menyapu pantai berpasir, menerpa, mengikis, dan membasuh, hanya untuk kemudian mundur dan datang kembali dengan gelombang yang lebih kuat. Kulit mereka bersentuhan, saling menggesek, menciptakan gesekan yang menghangatkan dan membuat keringat tipis membasahi lekuk-lekuk tubuh mereka. Nafas mereka berbaur, tertahan, dan kemudian terlepas dalam desahan-desahan pendek yang berirama, menciptakan sebuah simfoni purba yang hanya dimengerti oleh mereka berdua. Di ruangan yang diterangi cahaya senja yang semakin memudar itu, dunia luar dengan segala aturan dan gosipnya benar-benar lenyap. Tidak ada desa, tidak ada masa lalu yang pahit, tidak ada masa depan yang tak pasti. Yang ada hanyalah mereka, Jihan dan Ardi, dan cinta yang murni serta alami yang mengalir deras di antara mereka, menghubungkan mereka bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Setiap jengkal tubuh Jihan dijelajahi oleh Ardi dengan rasa kagum dan syukur, seolah-olah ia sedang mempelajari sebuah peta suci yang menuntunnya pada pemahaman yang lebih dalam tentang perempuan di pelukannya. Ardi, desis Jihan, suaranya parau dan penuh kebutuhan. Tangannya, yang sebelumnya hanya mencengkeram sprei, kini meraih punggung Ardi yang berkeringat, merasakan otot-otot yang tegang dan bekerja di bawah kulitnya yang hangat. Ia menyerahkan seluruh dirinya, membiarkan arus sensasi yang semakin menjadi-jadi menyapu seluruh kesadarannya. Aku di sini, Rin, gumam Ardi balas, menekankan kehadirannya. Bibirnya tidak berhenti menelusuri setiap lekuk tubuh Jihan, dari leher yang jenjang, ke bahu yang halus, hingga ke puncak payudaranya yang membulat, memberikan penghormatan dengan ciuman-ciuman yang lembut namun penuh keyakinan. Setiap sentuhannya adalah sebuah pertanyaan, dan setiap respons dari tubuh Jihan adalah sebuah jawaban yang menggembirakan. Dan Jihan pun menyerah. Ia membiarkan dirinya terseret oleh gelombang kenikmatan yang semakin tinggi, yang membawanya mendaki sebuah puncak yang tak terkatakan. Saat puncak itu tiba, seluruh tubuhnya menegang lalu meleleh dalam sebuah pelepasan yang dahsyat, sebuah luapan emosi dan sensasi yang membuatnya menjerit lembut. Suaranya tertahan di bahu Ardi yang kokoh. Di saat yang sama, ia merasakan Ardi juga mencapai klimaksnya, sebuah getaran dalam dan panjang yang menyatukan mereka dalam sebuah keheningan yang penuh makna, di mana hanya detak jantung mereka yang berdebar kencang yang saling bersahutan, perlahan-lahan kembali ke irama yang tenang. Pasca badai hasrat yang mengguncang jiwa raga, mereka terbaring berpelukan di atas tempat tidur yang sederhana. Tubuh mereka masih basah oleh keringat yang mengering, membentuk lapisan tipis keintiman yang melekat di antara kulit mereka. Senja telah benar-benar menyerah pada malam, dan melalui jendela yang terbuka, bintang-bintang mulai bermunculan satu persatu, menghiasi langit gelap bagai permata yang ditabarkan. Dunia terasa sunyi, hanya diisi oleh suara jangkrik dan desau angin malam yang membelai daun-daun. Dalam keheningan yang nyaman itu, Jihan merasa seluruh keberadaannya dipenuhi oleh sebuah kedamaian yang belum pernah ia rasakan sejak suaminya meninggal. Kepalanya bersandar di dada Ardi yang bidang, mendengar detak jantung pria itu yang kuat dan berirama, sebuah lagu pengantar tidur yang paling menenangkan. Lengan Ardi melingkari bahunya dengan erat, protektif dan posesif, namun penuh dengan kelembutan. "Aku mencintaimu, Jihan," bisik Ardi tiba-tiba. Suaranya serak dan dalam, bergema di dada tempat telinga Jihan menempel. Kata-kata itu tidak terasa seperti sebuah pengakuan yang dipaksakan, tetapi lebih seperti sebuah kebenaran yang akhirnya menemukan suaranya setelah sekian lama tersimpan rapat-rapat. Jihan memeluknya lebih erat, wajahnya menyembul ke pelukan Ardi, mencium bau khasnya yang kini telah menjadi bagian dari dirinya. "Aku juga mencintaimu, Ardi," balasnya, suaranya bergetar penuh syukur. Terima kasih sudah sabar menungguku, menunggu aku berani membuka hati lagi."
Di bawah bintang-bintang yang menjadi saksi, mereka tidak perlu kata-kata lagi. Keheningan di antara mereka lebih berbicara daripada ribuan puisi. Cinta mereka yang kini telah diakui dan dinyatakan, bagaimanapun, bukanlah mantra ajaib yang serta-merta menghentikan desas-desus dan gosip yang telah berakar. Namun, sesuatu yang fundamental telah berubah dalam cara mereka menghadapinya. Mereka tidak lagi bersembunyi atau merasa perlu membela diri di setiap kesempatan. Kini, mereka menghadapi dunia itu bersama-sama, bahu-membahu, dengan sebuah kesatuan yang tak tergoyahkan. Mereka terlihat bersama di warung makan, duduk berdekatan dan berbagi sepiring makanan. Mata mereka hanya berfokus satu sama lain, seolah dunia sekitar tidak ada. Mereka hadir di acara kerja bakti desa, dengan Ardi tanpa sungkan membantu tugas berat dan Jihan dengan cekatan menyiapkan konsumsi. Dan setiap kali pandangan mereka bertemu, ada senyuman dan cahaya penuh cinta yang tak bisa disembunyikan. Perlahan-lahan, butuh waktu, desa itu mulai menerima. Orang-orang mulai melihat melampaui gosip dan prasangka. Mereka melihat ketulusan dalam setiap tatapan Ardi kepada Jihan, sebuah kekaguman dan penghormatan yang dalam. Mereka melihat kekuatan baru dalam senyuman Jihan yang kini lebih sering mengembang, sebuah cahaya dari dalam yang memancarkan kebahagiaan sejati. Perlawanan mereka bukan dengan kata-kata keras, tetapi dengan konsistensi dan ketulusan yang akhirnya mampu melunakkan hati bahkan yang paling skeptis sekalipun. Pada sebuah pagi yang cerah dan bening, di mana embun masih membasahi rumputan dan udara terasa segar, Ardi mengajak Jihan berjalan-jalan ke bawah naungan pohon mangga tua yang telah menjadi saksi bisu perjalanan cinta mereka, dari pertemuan canggung, konflik, hingga keintiman yang tak terucapkan. Sinar matahari menembus dedaunan, menciptakan pola-pola cahaya yang menari di atas tanah. Di sanalah, di tempat yang penuh makna bagi mereka berdua, Ardi tiba-tiba berhenti dan memegang kedua tangan Jihan. Ia menatap langsung ke mata perempuan yang telah memulihkan imannya pada cinta dan kehidupan itu. "Jihan," ucapnya, suaranya tegas namun penuh emosi. Bukan dengan kemewahan harta atau janji-janji materialistis, ia mengeluarkan sebuah cincin sederhana dari saku celananya, terbuat dari perak dengan ukiran bunga sederhana. "Hidup bersamaku. Mari kita bangun sisa hidup kita dengan sederhana, tapi penuh dengan cinta, saling pengertian, dan tawa. Jadilah istriku." Jihan memandangi cincin itu, lalu menatap mata Ardi yang penuh harap dan cinta. Air matanya tumpah tanpa bisa dibendung, tetapi kali ini adalah air mata kebahagiaan yang murni. Tanpa ragu, dengan sepenuh hati, ia mengangguk, sambil berusaha tersenyum di balik isakannya. "Iya, Ardi, aku mau. Dengan senang hati aku mau." Dan di bawah pohon mangga itu, dengan sinar matahari pagi memberkati mereka, mereka berpelukan erat, merasakan sebuah babak baru yang indah akan segera dimulai. Perkawinan mereka diadakan secara sederhana namun hikmat, di halaman rumah Ardi yang telah dihiasi dengan bunga-bunga dan lampion. Di hadapan tetangga-tetangga yang akhirnya dengan tulus memberikan restu dan senyuman, mereka menyatakan janji suci. Malam pertama mereka sebagai suami istri dijalani di rumah baru mereka, sebuah rumah yang dibangun di atas lahan milik Ardi, dikelilingi oleh kebun yang mereka rawat bersama. Saat bulan purnama menggantung tinggi di langit, menerangi kamar mereka dengan cahaya perak, mereka sekali lagi bersatu. Namun, kali ini rasanya berbeda. Dengan ikatan yang sah dan restu dari banyak orang, gairah mereka terbakar dengan kebebasan dan kedalaman yang baru. Setiap sentuhan adalah sebuah janji kesetiaan yang diucapkan melalui kulit. Setiap ciuman adalah sebuah sumpah untuk saling mencintai dalam suka dan duka. Gerakan mereka lebih percaya diri, lebih dalam, dan lebih penuh penyerahan. Mereka menjelajahi kembali peta tubuh satu sama lain, tetapi kali ini dengan sebuah hak milik yang bahagia dan sebuah keakraban yang mendalam. Saat mereka mencapai puncak kenikmatan secara bersamaan, teriakan Jihan yang teredam dan erangan Ardi yang dalam menyatu menjadi sebuah simfoni penyempurnaan, mengukir momen suci itu dalam memori mereka selamanya. Mereka terbaring lelah namun puas, tubuh masih terkait, menyadari bahwa perjalanan berliku mereka akhirnya membawa mereka ke tempat yang seharusnya, dipelukan satu sama lain. Jihan dan Ardi, melalui semua rintangan, telah membuktikan sebuah kebenaran abadi bahwa cinta sejati bisa tumbuh dan berkembang di mana saja, bahkan di tanah yang paling gersang sekalipun.
yang disirami oleh air mata ketakutan dan diinjak-injak oleh cibiran. Cinta mereka, yang dimulai dengan konflik batin dan tekanan sosial, akhirnya mekar menjadi sebuah kisah yang indah dan menginspirasi, bagaikan teratai yang tumbuh dari lumpur. Di pelukan Ardi yang kuat dan aman, Jihan tidak hanya menemukan seorang suami, tetapi juga seorang sahabat sejati yang memahami setiap diamnya, seorang kekasih yang membangkitkan gairah dan kepercayaan dirinya, dan yang paling penting, sebuah tempat pulang. Sebuah pelabuhan di mana jiwanya yang dahulu terombang-ambing kini bisa berlabuh dengan tenang. Sebaliknya, di pelukan Jihan yang hangat dan menerima, Ardi menemukan kedamaian yang selama ini ia cari-cari di tengah hiruk-pikuk kota dan kesuksesan material. Ia menemukan sebuah cinta yang murni, tanpa syarat, dan alami. Sealami angin sepau-sepau yang berhembus lembut di desa mereka, membawa serta aroma padi menguning dan harapan akan hari esok yang lebih cerah. Dan dalam pelukan itulah, mereka tahu, mereka telah menemukan bukan sekadar akhir dari sebuah pencarian, tetapi awal dari sebuah legenda cinta mereka sendiri yang akan terus hidup, sederhana namun abadi.